Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang kami hormati dan kami cintai, bapak-bapak, semua jamaah Masjid Nurul Ihsan yang kami hormati pula. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang tidak pernah henti-hentinya kita nikmati bersama. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus kita untuk mengikuti kajian atau apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan keberkahan selalu ada pada kita semuanya dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa diberikan pada kita semuanya. Ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati, kita sudah memasuki separuh lebih kita menjalani ibadah puasa dan rangkaian amaliyah Ramadan yang lain-lainnya. Ada yang sibuk sekarang sedang mempersiapkan putra-putranya mau kondur atau mungkin bersih-bersih rumah, ngecat rumah. Ada yang macam-macam lah, banyak sekali yang kita rencanakan. Mudah-mudahan baik yang akan pulang, yang ada di rumah juga semuanya akan diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang biasa yang kita dengar, mari kita senantiasa mengingat firman Allah di dalam surat Al-Isra 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, kita sudah memasuki bulan puasa ini dengan segala rangkaian amaliyahnya dengan baik. Mudah-mudahan nanti di bulan Syawal ini kita keluar dari bulan Ramadan ini juga dengan baik, dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang diharapkan oleh semuanya, meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan karena saya tidak diberi judul, jadi saya mengambil saja dari Al-Quran yang benar-benar valid, dan ini adalah suatu pelajaran yang punya dasar yang kuat karena memang Al-Quran itu adalah tuntunan dan pedoman kita semua sebagai umat muslim. Seperti sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini. Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan yang banyak, tidak meninggalkan sesuatu yang bersifat duniawi yang memadai, tapi taraktu fikum amroini, saya meninggalkan kepada kamu sekalian wahai umatku dua perkara, kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kami berusaha untuk sedikit-sedikit atau mungkin nanti bisa dikembangkan sendiri di rumah masing-masing supaya kita menelaah, mempelajari, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang
menjadi pedoman bagi kita semuanya. Kami akan mencoba merangkaikan apa yang telah kami sampaikan dengan apa yang tercantum di dalam surat Luqman tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Di sini kami catat ada 10 nasihat Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Yang pertama, jadilah manusia yang pandai bersyukur. Surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau yang membawa mushaf boleh dibuka supaya nanti kalau saya keliru bisa dibetulkan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk membetulkan siapapun yang membaca salah, apalagi Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran itu dibaca salah karena mempunyai arti yang keliru. Jadi kalau ada usulan bahwa Al-Quran itu yang ayat-ayat jihad-jihad yang dihapus saja sampai 300 ayat. Bagaimana kita mau menanggapi orang yang seperti itu? Wong titik komanya saja sudah pasti, sudah mabni, sudah tidak bisa dirubah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah telah memfirmankan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang akan menjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang pasti akan menjaga. Makanya kalau kita lihat ada share-sharean bahwa ini surat Ali Imran ayat sekian tidak ada terus apalagi begitu loh yang ingin memasukkan Al-Quran, tapi insya Allah semuanya mesti konangan. Titik komanya saja sudah pasti, sudah tidak boleh dirubah sampai akhir zaman. Tapi di beberapa riwayat bahwa nanti pada saatnya hari kiamat nanti Al-Quran itu sudah tidak ada tulisannya. Semuanya sudah hapus, semuanya sudah tidak ada tulisannya, tinggal kitab-kitab yang putih mulus, tidak ada tulisan apa-apa. Jadi ini betul-betul menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang hanya diperuntukkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad yang harus kita pelajari, kita hayati, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan walaqad atainal Luqmanal hikmata anishkurli, yang bersyukurlah kepadaku. Waktu Luqmanul Hakim itu memberikan nasihat kepada putra-putranya, yang pertama kali dikatakan adalah anishkurli anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kamu, anak-anakku. Luqmanul Hakim berkata kepada anak-anaknya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya adalah bersyukur kepada diri kita masing-masing, bukan kepada Allah, tapi kepada diri kita masing-masing. Mensyukuri nikmat Allah berarti kita membuat diri kita itu menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuasaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita kadang-kadang melihat
atau kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada Allah. Tapi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, lihatlah apa yang ada di bawah kita, siapa yang ada di bawah kita. Kita melihat orang yang kesusahan, kita melihat orang yang sakit terus menerus sampai 15 tahun geletak misalnya. Atau kami kemarin takziah ke suatu tempat, kawan saya yang dulu sehat, alwal afiat, petenis, dia olahraganya full, badannya kekar, sekarang sudah meledak, sudah 10 tahun. Tinggal cara wonge balung kulit napa nggih mboten, makanya saja di blender, dipakai selang, pakai saluran supaya tidak mengunyah, tidak bisa mengunyah dan sudah tidak respon terhadap siapa yang datang. Itu kita syukuri, alhamdulillah aku masih bisa laku. Alhamdulillah aku masih bisa sholat jamaah. Alhamdulillah saya masih bisa ngomong cucu, menangi putu. Angger menangi putu mengko muga-muga menangi buyut atau mungkin menangi canggah dan lain sebagainya. Kalau dulu orang yang menyanggai apa ya Bu? Orang yang cokan giring putra-putranya sedoyo putu-putune itu kalau dulu masih ada itu di tempat saya. Napa jenengane? Nggih pokoke kabehan kumpul kabehan terus digiring teng pundi niku wonten. Itu masih ada di daerah Majenang itu. Saya punya saudara itu. Jadi ngapalah istilahnya seperti itu. Lah itu selalu ingin menangi anak, menangi putu, menangi canggah dan lain sebagainya. Lah itulah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita menengok orang sakit, kalau kita menengok orang yang sedang lagi kesusahan, kita mengukur diri kita masing-masing, alangkah banyaknya nikmat Allah kepada kita. Mangan esidoyan, terus walaupun hanya lawuh sambel karo tempe misalnya, tapi ya sih terasa enak misalnya. Tapi sekarang makan apa-apa kayaknya lagi mandan mboten sekeco nggih karena puasa. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lebaran, kalau sudah berlewat kita puasa, kita akan kembali seperti biasanya. Kita mensyukuri nikmat adalah mensyukuri dirinya sendiri, mensyukuri kita sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, maka Allah Ghaniyyun hamid, maha kaya dan maha sayang kepada kita semuanya. Jadi kita bersyukur. Dalam surat Luqman ayat 12 itu kita diajak untuk bersyukur. Yang kedua, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata-katanya indah. Wahai ibu sok diundang wahai istriku. Ini kebetulan boten jerebak. Hai Bu, atau mungkin boleh ngomong dan seru padahal anggar ora seru budek masalahnya. Jadi kadang-kadang seperti itu, anggar ora keseruan budek. Pancen anggar ngemulani wong tua itu terus niku angel, diundang seru ndarani digentah, diundang lirih ora krungu. Lah nggih. Jadi lah ya kan ini di dalam Al-Qur'an itu dicontohkan, wahai anakku. Mesra banget ketone. Angger suami pada istrinya atau suami mungkin seperti istri pada bapaknya, wahai suamiku. Engko terus ngacan dia nggih.
Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Maksudnya bukan harus wahai atau apa dindaku apa enggak, tapi dengan santun. Kata-katanya itu sopan, kata-katanya tidak membentak. Kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ada itu, istri kepada suaminya itu ngoko apa ya? Bukan bahasa tapi ngoko apa kako bae jeneng jangkar ngertos nggih ngundang apa Rohman Rohman atau siapa gitu lah pokoknya diundang seadanya, padahal itu adalah kalau menurut orang ketimuran itu mandang saru lah. Paling enggak ya Pak apa yang tua-tua ya kung apa nopo kung sanes kangkung nggih tapi kung gitu. Wahai anakku. Nah, seperti Nabi Ibrahim kepada Ismail anaknya ya wahai anakku. Kata-katanya itu indah. Al-Qur'an itu balaghahnya atau nilai puisinya itu sangat indah. Jadi itu pelajaran bagi kita supaya kita itu berbuat santun, berbuat baik kepada anak kecil maupun kepada orang dewasa. Kepada anak kecil juga begitu, walaupun anak-anak itu mungkin tidak tahu ataupun tapi kita harus bersayang kepada anak maupun kepada yang lainnya. Irhamu mamfil ardi yarhamkum mamfis sama. Hendaklah kamu santun kepada apa yang ada di bumi, maka Allah akan memberikan santunan kepada kamu sekalian. Itu firman Allah seperti itu. Jadi monggo yang ada di dalam Quran yang baik-baik, yang indah-indah kita terapkan di dalam kehidupan kita, walaupun tidak persis seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Libnihi wa yang itu dia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Menyekutukan itu maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesembahan selain Allah atau menyamakan Allah di dalam zatnya. Misalnya mohon kepada selain Allah atau meyakini bahwa sesuatu benda itu punya kekuatan yang dahsyat menandingi dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya syirik. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Cilik-cilikane syirik itu orang yang pamer, riya, itu termasuk syirik tapi syirik kecil. Jadi kalau syirik besar itu tidak akan diampuni dosanya, layat hurul jannah mangkola fi qalbihi syirkun miskola zarotin min syirkin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang walaupun sebesar darah, sebesar biji sawi yang di dalam hatinya ada sesuatu kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maning mlebu mambu be ora. Ya ora perlu mambu lah njaluke mlebu. Tapi kalau memang syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik kecil itu adalah riya. Riya itu pamer, sombong. Pamer itu ya pamer lah. Arep maring dindi, arep nyumbang wae ke pamerna. Aku arep maring tambak ya arep jujukna santunan semene juta misalnya. Mengko de potret ya itu. Mengko de potret utawa pokoknya mamerna bahwa dirinya itu lebih daripada yang lain. Misalnya orang yang mau ke musola saja bisa pamer nganggo rukuk sing apik banget. Terus mengko di pamerna ki nyong wingi tuku rukuk nang ngene kaya Bu Pujadi kemarin ke toko mungkin beli ruku, aku tuku ruku ki nang ngene Umi Collection. Terus regane semene ke orang ditakoni ora ngomong dhewek.
Lah iya. Lah terus sing ditakoni ngomong, "Lah batine ndian, paling anu boleh utang." Ya utang-utange dhewek. Lah ya enggak usah anu wong utang-utange dhewek, nyarutang dhewek kok dadak ribut gitu loh maksudnya. Lah ya sama-sama sing pamer sijine ora gelem kalah padane ngomong nang pasar ngomong nak brambange sekutil-kutil gitu jare. Terus tukang brambange ya ora gelem kalah. Ayu-ayu kok kutile sebrambang-brambang iso. Lah ya Allah, ya wis ora dadi banget. Jadi sama-sama pada dene apa namanya itu balas membalas seperti itu. Padahal tuntunan dari Rasulullah SAW ataupun di dalam Al-Quran dikatakan ya bunayya, wahai anakku atau wahai saudaraku, wahai temanku. Terus tekan ngendi mau ya kalane. La tusrif billahi nasyirka dzulmun ngadim. Karena syirik adalah dosa yang besar, syirik kecil adalah riya, pamer, yang kita harus menghindari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa wassoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ngala wahnin wa fisoluhu fi amaini wa wassoinal insana biwalidayhi. Allah berfirman kepada mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Biwalidayhi, bukan waladayhi tapi walidayhi, kedua bapak ibunya. Bapak iya, ibunya iya, aja bapak tok, aja ibunya tok, dua-duanya iya kita hormati, kita berbuat baik kepadanya. Karena adanya kita di dunia ini lewat atau lantaran dari kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dengan susah dan payah. Wahnan susah, wahnin payah, jadi susah payah. Ibu-ibu sedaya sampun nate mengandung. Ada yang belum ya? Oh yang belum mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Si mbak-mbak cilik mboten. Ya jadiin. Iya, jangan dulu ya mbak ya. Ya sekarang umurnya sudah harus meningkat ini sekarang. Kalau undang-undang perkawinan yang dulu 16 tahun perempuan sekarang harus 19 tahun. Boten 16 malih. Dengan perubahan undang-undang yang terakhir itu suami atau calon suami itu 19 tahun, calon istri juga 19 tahun. Makanya di pengadilan itu banyak sekali, kata ponakan saya yang ada di pengadilan itu, banyak sekali dispensasi nikah. Ana sing umure nembe 15 tahun, ana sing 16 tahun, ana sing loro-lorone esi 16 tahun. Dispensasi nikah, mergane kepengin nikah cepet-cepet. Nah, itu. Jadi kalau dulu kan 16 dengan 19 laki-laki, tapi sekarang sama-sama 19 tahun. Jadi kebanjiran orang yang dispensasi nikah. Dispensasi nikah maksudnya minta kepada pengadilan mengajukan untuk walaupun 16 tahun boleh menikah. Itu harus ada izin pengadilan. Itu seperti itu. Jadi monggo yang kecil-kecil jangan, tapi yang masih punya putra-putra mudah-mudahan yang belum dikaruniai putra yang sudah menikah mudah-mudahan cepat mempunyai putra. Terus yang belum menikah sudah masanya mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Dan ibu-ibu yang sudah sudah menjadi sendirian tidak usah khawatir, insya Allah kalau Allah menjodohkan akan mendapatkan jodoh. Tapi ibu-ibu biasanya gedek-gedek, angger bapak-bapak lah
mantuk-mantuk biasanya begitu. Jadi tapi memang pantas kalau bapak-bapak seperti itu, soalnya bapak-bapak mboten saged ngurus piyambak. Angger ibu-ibu kan sudah biasa, jadi angger mboten malah melasi, mboten nonton sing ngewulani. Tapi bukan berarti itu ibunya sudah tidak, tapi monggo biasanya memang seperti itu. Ibu-ibunya gedek-gedek, bapaknya sing mantuk-mantuk sering. Anis kurillah minal insana dan ngalawahnin. Jadi di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa ibu yang mengandung itu memang sulit, memang sengsara. Maring dindi wetengane digawa, maring pasar, maring dindi digawa, turu ya ora kepenak, mangkure papa, mangkure mboten saged nggih. Kecuali kalau ada dipan yang kerowakan mungkin bisa dipan yang itu yang dikerowaki tengahnya mungkin jadi bisa untuk pada perut itu seperti itu. Jadi Allah sudah menggariskan bahwa wahnan ngala wahnin, susah payah ora bain-bain. Makanya ditekankan sekali disejajarkan. Birrul walidain dengan atingullah wa atingur rasul itu dengan birrul walidain untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Berbuat bakti kepada orang tuanya itu banyak sekali. Jadi saya heran ada beberapa kasus yang kita tahu di tayangan TV maupun di mana itu seorang anak yang menggugat orang tuanya yang sudah umur 82 tahun karena kaitannya dengan hutang piutang. Dijogna maring pengadilan bahwa ibunya harus membayar uang sekian. Lah wong lakune wis tuyuk-tuyuk, wis ora sehat, kesitunya saja harus dipapat, harus dinaikkan kursi roda, digugat nang putrane. Itu seperti itu. Ya Allah, ya Rob, kurang apa wong tua boleh ngewulani anak. Memang ada peribahasa bahwa seorang ibu atau orang tua, bapak ibu itu bisa ngewulani anak 10, tapi anak 10 lurung paruan bisa ngewulani wong tua loro. Itu betul-betul terjadi, memang ada yang seperti itu. Tapi di sini insya Allah tidak ada. Semuanya adalah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli surga semuanya. Amin. Yamaini anis kurli wali walidaika ilayyal masir. Wa fisoluhu fi amaini, dan telah menyapihnya selama 2 tahun. Jadi Al-Quran sudah tegas begitu menurunkan ayat Al-Quran itu. Kita belum bicara tentang KB yang penjarangan kelahiran, tapi Al-Quran sudah menaskan bahwa nyapih setidak-tidaknya itu 2 tahun. Jadi penjarangan di dalam kita mempunyai putra itu memang sudah diatur oleh Islam. Jadi bukan hanya sekarang kita mendengar ada penjarangan kelahiran, ada macam-macam alat-alat kontrasepsi, tapi Al-Quran sudah menegaskan bahwa setidak-tidaknya orang menyapih putra-putranya itu fi amaini, di dalam waktu 2 tahun. Jadi sudah diatur tentang anak-anak yang lahir, kapan kita itu sudah bisa diprogram seperti itu. Jadi susah payah terus menyapihnya selama 2 tahun. Anis kurli wali walidaika ilayal masir, supaya kamu sekalian bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kepada orang tuamu, ilayal masir, hanya kepada Allah lah nanti kita akan kembali menghadap setelah kematian. Jadi ada yang tidak percaya bahwa
nanti setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi, itu ada yang tidak percaya. Bagaimanapun kita tidak percaya, tapi kita sebagai seorang muslim harus percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, yang abadi adalah di akhirat nanti. Ibu-ibu yang kami hormati serta bapak-bapak yang kami banggakan, yang ayat ke selanjutnya ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu, apabila nggih, menawi seandainya orang tuamu itu memaksakan kehendak kepada kamu untuk mengikuti jalannya jalan syirik itu, la tutihuma, jangan kamu sekalian mengikutinya, kedua orang tuanya. Jadi kita boleh membantah kepada orang tua dalam hal kita diajak untuk bersyirik atau berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Wala tutihuma, jangan kamu mengikuti keduanya. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi kamu harus berbuat baik kepada keduanya di dalam hal-hal keduniaan. Walaupun kita tidak boleh mengikuti dalam hal akidah, tapi kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, walaupun lain aliran, lain agama, atau mungkin lain paham. Seperti yang sekarang viral itu, yang pendeta Saifuddin itu putra-putranya tetap baik kepada beliau. Kemarin ada debat yang seru antara orang tua dengan putranya. Putra-putranya itu nama-namanya bagus-bagus, nama-namanya itu ada yang siapa? Saddam Hussein, terus Gaddafi, terus siapa lagi, lakunya ada 3 atau 4 orang anak yang semuanya menunjukkan bahwa dia memang merupakan tokoh-tokoh yang brilian, yang pinter, yang jadi begitu masuk ke menjadi pendeta, dia sangat-sangat dipuja-puja sehingga semakin hari semakin berani untuk menghina agama Islam dengan akan mengusulkan, hanya mengusulkan katanya, saya sih hanya mengusulkan, tidak juga nggak apa-apa bilangnya gitu, untuk merubah atau menghapus ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya sampai ratusan itu. Jadi tetap walaupun dia tidak mau anak-anaknya, tapi diharapkan kepada anak-anak itu tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. As-sohibuma fid dunya ma'rufan. Yang ayat yang selanjutnya ayat ke-15, tadi 15 ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maksudnya kita diperintahkan untuk ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya dan para tabiin, para sahabat-sahabat Nabi. Fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepada kalian, kepadakulah akan kembali jasad-jasad kalian, dan akan kuberitakan kepada kamu sekalian apa yang telah kamu kerjakan. Jadi semua apa yang dikerjakan oleh manusia, oleh kita semua tercatat, semua tidak ada yang kececer di dalam catatan amal kita masing-masing yang besok akan diberikan kepada kita semuanya. Kalau kita tidak percaya, orang yang sudah meninggal saja sudah biasa. Kita lihat di YouTube, di tayangan-tayangan Zainuddin MZ itu biasa masih mengisi tausiah kan. Terus Ustadz Jeffrey sih singkatan apa nggih Bu?
Jeremy, pokoknya Jeffrey lah istilahnya Jeffrey. Lah itu kan juga masih masih mengisi tausiah-tausiah yang sangat bermanfaat padahal orangnya sudah tidak ada. Ustadz Arifin Ilham itu masih memberikan tausiah kepada kita. Jadi semua yang sudah makanya kita percaya bahwa Allah sangat mudah untuk mengembalikan kita dari kehidupan yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh kita di dunia ini, karena dunia adalah tempat menanam untuk kebaikan kita di akhirat. Jadi nanti ada dua jalan, atau jalan yang kita tempuh lurus masuknya ke surga, jalan yang bengkok itulah yang kita masuknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, dan kita semuanya mengharap masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan termasuk golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang mesra. Panggilan yang mesra dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dipanggil seperti itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku dengan tenang. Dibukakan pintu surga dengan disambut oleh para malaikat, salamun, keselamatan atas kamu sekalian. Seperti yang difirmankan dalam surat Zumar, bahwa kita bergerombol-gerombol untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ilal jannati zumaru, dengan berbondong-bondong memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala berkat dari amal ibadah kita masing-masing di dunia ini. Yang berapa Bu? Mari ngukum balik. Ompun anu nggih. Kurang berapa menit Bu ya Ibu Bayu? Oh nggih, sekedap setunggal malih. Ya bunayya innaha intakum misqala habatin min hardalim fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa sekecil apapun, sekecil atau seberat darah pun perbuatan kita yang jelek ataupun yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik akan dibalas dengan ganjaran yang lebih daripada yang diperbuat oleh orang itu. Kalau jelek juga akan diberi pahala yang setimpal. Tapi kalau perbuatan yang baik baru niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Kalau mau perbuatan yang jelek, perbuatan itu belum dilakukan, belum dicatat sebagai perbuatan yang jelek. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi baru niat untuk berbuat jelek tapi tidak jadi, insya Allah tidak akan tercatat sebagai perbuatan yang jelek. Tapi kalau sudah niat untuk haji, jenengan sudah niat untuk haji atau untuk umroh atau untuk sedekah, sudah niat saja, itu sudah merupakan niat yang dicatat sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Jadi kalau perbuatan baik sudah dicatat, tapi aja niat toh gitu loh. Aku harus niat maring Masjid Nurul Ihsan, niat ketakoni, yuk pada mangkat yuk lama dan orang penak awake mandan apa. Tapi kalau ngomong orang kepenak awake, nyatane kepenak, nanti keturutan seperti itu. Jadi kita semangat dan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita
singkirkan sesuatu yang menghalangi kita untuk berbuat baik, itu insya Allah Allah akan menolong pada kita semuanya. Jadi monggo kita semangat husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik supaya kita menjadi golongan orang-orang yang dicatat sebagai orang yang masuk surga dengan berbondong-bondong dengan perbuatan kita masing-masing dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.